Halo guys, selamat datang di TTP Tiba-Tiba Podcast. Jadi, kali ini apa sih yang akan dibahas dalam Tiba-Tiba Podcast pada episode awal ini? Sebelum itu, kenalin dulu, aku Ruyati, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa semester 3. Nah, kali ini aku akan mencari teman buat ditanya-tanyain. Yuk, let's go kita cari teman. Nah, ini dia, mumpung aku masih ada di aula, kita cari teman yuk guys di sini. Kebetulan di sana aku udah janjian sama temen aku yang kali ini bakal aku kenalin. Ini dia. Nah, ini dia bersama Kak Ajeng. Nih temen aku guys. Coba kenalin dong Kak, nama kamu siapa, terus kamu berasal dari mana gitu. Halo, salam rahayu. Perkenalkan nama saya Acura Karisma dari Prodi PKTTM semester 3. Kebetulan temannya Sirwi. Ya, kita dua akan sedikit podcast atau berdiskusi tentang apa sih Kak? Tentang etika dalam berpendidikan. Oke, kita langsung saja ke podcastnya. Nah guys, kali ini kita akan berkenalan lebih lanjut sama ini ya Kak Ajeng. Jadi Kak Ajeng ini sekarang lagi menempuh pendidikan di mana nih? Oke, sebelumnya saya perkenalan lagi aja ya, biar lebih Karena kan aku udah tahu ini ya sosoknya Kak Ajeng ini ya. Jadi boleh Kak Ajeng berkenalan ke teman-teman yang belum tahu aja. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Acura Karisma. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan mengambil di Prodi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Aku sendiri juga harus perkenalan nggak sih? Iya dong, masa hostnya nggak perkenalan kan, kita juga nggak tahu nama hostnya siapa kan gitu. Jadi kenalin juga, ini aku Ruyati, aku juga sama kayak Kak Ajeng dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita lagi menempuh semester 3 ya Kak ya. Betul. Kalau aku asli dari Semarang sini guys. Oh, aku juga kebetulan bukan orang sini ya, saya dari Kabupaten Brebes. Ini dari Brebes. Kalau boleh tahu Brebes itu kan penghasil apa? Telur asin ya, sama bawang merah. Kalau sukses dari sana. Padahal nggak banyak tuh ya Kak. Nah guys, sekarang kita udah bersama Kak Ajeng nih. Kita siap tanya-tanya, diskusi bareng sama Kak Ajeng tentang etika dalam pendidikan, juga dalam perspektif penghayat kepercayaan. Nah pasti kan kalian pada ada yang belum mengerti apa itu sih penghayat kepercayaan. Mungkin dari Kak Ajeng dulu nih aku tanya, penghayat kepercayaan itu apa sih Kak menurut Kak Ajeng sendiri? Adalah seseorang yang menjalankan perilaku spiritual yang diajarkan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Jadi seorang penghayat kepercayaan itu adalah seseorang yang menjalankan lakunya gitu Kak. Gitu. Nah, contohnya tuh seperti kita ini guys, kita itu penghayat kepercayaan. Jadi penghayat kepercayaan sama kepercayaan itu beda loh ya. Kalau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dia isinya, sedangkan penghayat adalah kita, seseorang yang menjalankan. Nah, ngomong tentang penghayat juga di dalam pendidikan pasti ada etikanya dong. Betul, ada etikanya juga. Jadi dalam etika pendidikan itu sendiri itu kita itu biasanya dalam namanya penghayat kepercayaan itu kita kan diwajibkan sebagai harus berbudi pekerti luhur, yang dimana perilaku, moral, etika kita dalam menjalankan apapun itu ataupun dalam mengucapkan sesuatu itu harus sangat berhati-hati dan bisa menyenangkan bagi orang lain. Itu etika itu harus diterapkan bagi seorang penghayat, karena kan kita kan sebagai manusia nih, masa iya kalau kita tidak berperilaku baik, buat moral itu kan pasti dicap dengan seseorang yang tidak baik seperti itu. Jadi etika itu kita sendiri harus menerapkan etika yang berperilaku baik, etika. Nah, saya akan nanya sama Mbak Rui sendiri ya. Gimana sih Mbak Rui dalam dari perspektif Mbak Rui sendiri itu beretika yang baik, contohnya itu seperti apa? Nah kalau dalam pendidikan aja nih ya yang simpel, karena kita bahasnya tentang pendidikan toh. Nah misalnya kalau ada dosen atau pengajar, guru lewat, kita bisa
menyapa, bisa salim, sopan santun itu dinamakan etika. Terus ketika sedang dalam pembelajaran misalnya, kita harus mendengarkan ketika pengajar itu sedang memberikan materi kepada kita. Tidak asik mengobrol dengan teman sendiri, terus bermain HP gitu kan. Nah, terus yang terpenting tuh kita jaga lisan kita kepada nggak cuma pengajar doang, ini kepada teman-teman kita, kayak semua orang lah yang kita temui, orang sekitar gitu loh. Jadi itu yang di contoh implementasinya etika dalam pendidikan itu seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucap harus menyenangkan bagi orang yang mendengarkan, melihat, seperti itu ya guys ya. Nah, Kak Ajeng, tadi kan udah dibahas tentang etika dalam pendidikan itu kan implementasinya seperti itu ya kan. Nah, biasanya kan kalau mau melakukan etika atau implementasinya itu kan ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Pasti butuh yang namanya prinsip atau aturan kayak polanya itu seperti apa. Dari penghayat kepercayaan sendiri nih, prinsip-prinsipnya itu seperti apa Pak untuk melakukan etika dalam pendidikan yang baik dan benar gitu. Jadi dalam prinsip kepercayaan itu ada 3, yaitu tentang Mamayu Hayuni Bawana, Sangka Parani Dumadi, dan Manunggaling Kaula Gusti. Yang dimana itu Mamayu Hayuni Bawana itu kelakuan kita atau perilaku kita yang ada di dunia itu seperti apa itu. Terus Sangkan Parani Dumadi, Sangkan Parani Dumadi dari mana kita berasal dan siapa yang menciptakan kita. Kemudian Manunggaling Kaula Gusti, yaitu dimana kita roh kita atau guru sejati kita itu akan menyatu dalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Jadi dalam prinsip ini itu dalam etika sendiri itu diterapkan pada Mamayu Hayuni Bawana, yang dimana kita harus berperilaku dalam dunia pendidikan itu sendiri ya, seperti sudah dijelaskan seperti tadi yang diimplementasikan ketika guru lewat tentang ataupun tempat sebaya kita itu kita harus saling menyapa, karena di situ maka akan terjalin komunikasi yang baik, menjalin tentang hubungannya baik antar sesama manusia sendiri, karena manusia itu diciptakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai sang penciptaan, sebagai ciptaan Tuhannya ya, kita harus saling saling berdamai satu sama lain, seperti itu. Betul sekali, dengan Mamayu Hayuning Bawana ya guys. Jadi tindak tanduk kita tuh seharusnya selaras dengan alam juga, jika kan kayak dari apa tindakan yang kita lakukan yaitu hasil buah yang akan kita petik selanjutnya. Itu tadi tentang prinsipnya. Jadi dengan Mamayu Hayuning Bawana gitu ya, menyelaraskan diri dengan alam semesta dan juga orang yang ada di sekitar kita. Dan setelah lagi nih, kalau tadi kan ada etika dalam pendidikan, terus udah ada prinsip-prinsipnya, pasti ada tantangannya juga nggak sih? Pak Ajeng nih pernah kenapa diskriminasi kah atau gimana kah? Terus ceritain aja Kak di sini, mumpung nanti banyak yang nonton ya kan? Oke, dalam tantangan itu sendiri saya itu dulu kan sebelum saya masuk ke dalam prodi ini, saya sudah mengikuti pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu di awal SMP, yang dimana 2017, dan setelah diterbitkannya peraturan tentang pendidikan bagi seorang penghayat kepercayaan gitu. Di situ awalnya kan banyak nih orang yang belum tahu tentang kepercayaan itu sendiri, jadi banyak yang mereka menganggap bahwa kita itu seperti menganut ajaran PKI atau lah dukun, jampi-jampi atau lain sebagainya lah gitu ya. Jadi dalam situ tuh kebetulan saya sendiri pernah mengalami diskriminasi pada SMP ya, di situ kan sama teman saya sendiri, dan di situ tuh banget guys. Belum cerita benar. Jadi di situ tuh kayak ini sebagai tantangan aku sebagai seorang yang mengambil pendidikan penghayat kepercayaan itu sendiri. Jadi dalam mengambil pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus jalani dengan rasa sebagai pengalaman aja sih gitu, pengalaman. Kita harus bisa merefleksikan dirinya dalam pendidikannya itu seperti apa dan seperti itu, gitu aja sih. Nah, itu tantangannya guys. Kalau dari aku sendiri, aku nggak pernah didiskriminasi ya. Temanku baik-baik semua yang di sini kok. Palingan yang aku dapat
itu kayak cerita-cerita dari temanku gitu aja. Ngedengarnya juga kayak ampun kasihan banget, tapi semoga dengan kita kan penghayat udah diakui gitu ya, disahkan, kita bakal lebih dihargai lagi ke depannya, bakal lebih dihormati, orang-orang bakal lebih tahu apa itu tentang penghayat kepercayaan. Jadi nih solusi juga yang tepat menurut Kak Ajeng sendiri untuk etika pendidikan. Maksudnya tadi tantangan, kan ada tantangan itu. Nah, solusinya gimana gitu ya? Singkatnya gitu ya. Saya mengatasi itu biasa kayak saya menjelaskan sedikit nih ya. Ketika saya dibully itu kan banyak kan yang saya jelasin tadi bahwa belum banyak yang belum tahu tentang penghayat kepercayaan itu sendiri. Jadi di situ tuh saya kayak ngejelasin, enggak loh, ajaran kepercayaan itu enggak seperti itu. Jadi di situ kita kayak lebih menjelaskan dari apa yang kita ketahui gitu sebagai seorang penghayat kepercayaan gitu. Dan juga saya menerapkan tetap dalam menerapkan perilaku budi pekerti luhur gitu. Jadi apapun itu yang kita dapat, kita harus berbuat baik dan berperilaku budi pekerti luhur seperti itu. Betul. Jadi dalam konsep krian terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ajarannya sebenarnya sama semua, cuma dalam tata caranya aja yang kita beda. Tapi kayak konsep-konsepnya tuh sama, intinya berbuat baik kepada sesama ataupun ke diri sendiri ataupun hubungan kita kepada Tuhan gitu. Jadi dari diskusi inilah ya Kak, bukan ya disebut podcast inilah ya istilahnya. Kita jadi lebih ngobrol banyak ini tentang etika pendidikan dalam perspektif penghayat kepercayaan. Mungkin aku ucapkan apa ya pada Kak Ajeng, terima kasih aja nggak cukup loh kayaknya, karena Kak Ajeng ini bersedia sharing gitu loh sama mungkin teman-teman yang di luar penghayat gitu. Jadi aku ucapin banyak-banyak terima kasih buat Kak Ajeng untuk itu. Sekian podcast TTP tiba-tiba podcast, kita nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye, rahayu. Oke. Nih, salah satu teman aku juga dari sama prodinya. Boleh kenalin nggak? Oh, halo semuanya. Nama saya Silvian Suni dari program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekarang saya studi. Nah, di sini aku mau tanya ini tentang apa sih pengalaman kamu kuliah di sini gitu, dalam pendidikan gitu. Pengalaman di sini apa ya? Senang, aku gimana Pak? Oh, bisa kuliah di sini sih bersyukur banget ya, karena nggak semua orang juga daftar beasiswa di sini bisa langsung lulus gitu kan. Jadi bersyukurnya aku bisa lulus seleksi wawancara, terus pertama administrasi dulu, kemudian wawancara. Di situ wawancara tuh gitu kan banget, terus nunggu hasilnya juga lumayan lama maksudnya. Jadi ya ininya aku sudah merasa bangga pada diri sendiri sudah bisa kuliah di sini. Mungkin gitu aja sih. Ya, terima kasih Mbak Esti atas pengalamannya. Jadi di sini dalam kode etik tuh nggak cuma ke dosen ataupun ke guru, tapi juga bisa ke teman gitu loh, sama teman ditanya pendidikannya gimana. Itu termasuk etika dalam pendidikan gitu. Sekian bye.